Program ini hasil kerjasama TV MUI dan Badan Amil Zakat Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Senang sekali saya Intan Arita bisa menyapa kalian semua di Zakat Podcast bersama Basnas. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, sekaligus ini membuat kita melek mata ya. Tentunya kita tahu bahwa di Indonesia itu kan mayoritas muslim ya, bahkan negara muslim terbesar lah gitu saat ini. Tapi pertanyaannya, kenapa zakatnya belum memenuhi target sehingga belum mencapai dari goal terbesar zakat itu untuk apa gitu. Nah, ini sebenarnya menjadi pemikiran yang harusnya bukan hanya orang-orang yang memahami agama. Artinya kita juga harus belajar, karena ini bukan tentang perorangan tapi tentang diri kita, karena mungkin bisa jadi ketidakpahaman kita mengenai zakat menjadi salah satu akhirnya zakat ini tidak memenuhi target. Nah, kali ini narasumber kita sudah ada Pak Kiai yang kalau menjelaskan sesuatu tuh enak banget ya. Yaitu Bapak Kiai Haji Khalil Nafis, Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI. Pak Kiai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Intan. Pak Kiai, membahasnya ngeri-ngeri sedep ya. Harusnya dibikin sedap. Dibikin sedap ya. Karena kalau orang berzakat yang nerima kan sedap. Betul. Yang berzakat pun sedap juga. Sedap juga ya Nah, Pak Kiai ya. itu. Tapi nih di Intan ada data nih Pak Kiai. Boleh sedikit Intan bacain nih Pak Ya, Kiai biar monggo. anak-anak muda yang menyaksikan podcast ini juga mempunyai kesadaran nih. Jadi wakil presiden kita itu Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin pada rapat koordinasi nasional zakat tahun 2021 mengatakan bahwa potensi zakat mencapai 327,6 triliun potensinya nih. Namun demikian jumlah yang terrealisasi baru mencapai 71,4 triliun. Dari jumlah ini 61,2 triliun tidak melalui organisasi pengumpul zakat atau OPZ resmi Basnas dan hanya 10,2 triliun yang melalui OPZ resmi. Nah, ini kan sebenarnya jauh ya. Oke ya. Kalau Jauh ya. ikut hasil dari penelitian di UI dan beberapa lembaga itu malah potensi di atas 400 triliun loh. Harusnya ya. Iya, dari hasil penelitian itu kan mungkin angka yang hasil penelitian yang lain ya, karena kita memang seringkali ketika meneliti atau memberikan angka itu masih belum spesifik. Ya. Betul. Kayak itu umpamanya dari 71 triliun, 60 triliun dari luar Basnas, gimana cara menghitungnya luar Basnas? Betul. Nah, kalau di dalam Basnas masih bisa, karena Hitung jelas ada ya, catatan. datanya ada, Nah, betul. saya sendiri kan kadang-kadang zakatnya dibelas, kadang-kadang tidak. Iya. Saya kadang-kadang ada yang saya kirim ke, saya orang Madura, kemudian di Madura itu ada beberapa janda-janda, tapi tua, muda. Sudah gini, janda-janda. Saya kan yakin yang saya kirim ke Madura ke tempat itu kan nggak tercatat. Betul. Nah, artinya kalau di sana ada potensi 6 triliun itu sebenarnya kan catatan pasti juga hanya estimasi. Betul. Jadi ini prediksi ya. Prediksi kayaknya tidak angka itu. Artinya ini pun masih prediksi. Kalau mungkin realnya malah lebih sedikit kan dari situ. Yang bisa dipercaya hanya yang 10 itu. Betul. Yang maksud saya dipercaya itu bisa jadikan Karena pegangan data melalui OPZ-nya resmi kan. resmi dan dia ada catatannya. Kalau yang 60 kan tidak melalui OPZ berarti kan nggak tercatat. Tidak tercatat. Nah, Tapi Pak Kiai, ini kan kalau kita lihat nih potensi kita nih sebagai umat muslim di Indonesia nih besar sekali untuk Besar. zakatnya. Tapi tidak terkumpulkan secara maksimal. Ini kira-kira menurut Pak Kiai gimana ya memaksimalkan badan zakat ini ya, terutama yang resmi tadi nih, karena semua biar terdata dan Ya. orang yang menerimanya juga orang-orang yang memang sesuai gitu kriterianya. usul saya zakat jadi pajak. Seperti Pajak itu ya. adalah zakat. Artinya orang ketika transaksi langsung potong zakatnya aja. Betul. Ketika umpamanya di kementerian, di lembaga, di UMN, udah gaji Mbak Intan berapa? Gaji Mbak Intan 1 bulan 200 juta. Amin. Ya Allah. Alhamdulillah. Amin. Langsung potong 2,5%. 2,5% itu adalah pajaknya. Kalau nanti progresif umpamanya kena pajak sampai anggaplah 15%. Berarti hanya nambah 2,5% lagi kekurangan Iya, pajaknya. oke. Sekarang kan double take nih. Betul. Nah, betul. kita bayar pajak juga bayar zakat. Zakat. Dengan cara semua langsung dipotong itu udah pasti maksimal. Betul. Langsung aja Langsung. ya kayak pajak Grab. Nah, Tapi ini zakat gitu ya, ya. begitu juga perusahaan. Perusahaan itu sebelum dia membayar, tinggal pilih Anda membayar pajak, membayar zakat. Anda ketika bayar pajak sekian, ketika bayar zakat tinggal nanti kurangnya ditambahin dengan pajak. Jadi andaikan orang bayar zakat pun itu tidak sampai habis
pajaknya itu. Artinya Betul. kalau negara harus membagi antara filantropi Islam, ya, kemudian dengan pajak itu, ketika ini dijadikan pajak pun tidak habis. Apalagi kita menggunakan pajak progresif, ya. Betul. Pajak progresif bisa 25%, sementara zakat kita cuma 2,5%. Jadi nggak pengaruh banyak. Nggak pengaruh banyak ya, iya betul. Nah, dan ini bisa meniru pada zaman Nabi. Di zaman Nabi itu memang orang yang bayar pajak, ya, jizyah, ada orang yang bayar zakat. Jadi yang udah bayar zakat itu nggak bayar jizyah lagi. Oh. Jadi orang yang sudah bayar pajak, ini biasanya non muslim bayar pajak. Ya, non-muslim bayar pajak kan. Orang Islam bayar zakat. Dan itu sama-sama untuk kepentingan negara. Betul. Bahkan kalau seperti negara kita yang tidak berdasarkan Islam saja, tapi rasionalnya bisa kita pakai. Betul. Ketika orang menyumbang di filantropi itu dianggap pajak loh di Australia. Teman-teman ketika nyumbang, bilnya dipakai, kemudian nih loh saya sudah nyumbang ke mamanya filantropi ini. Ya udah dia bisa jadiin pajak. Dianggap pajak itu. Dianggap pajak. Tinggal nanti mamanya kalau dia nyumbang 1 miliar, pajaknya 2 miliar, tinggal bayar 1 miliar lagi. Iya, sisanya ya. Sisanya. Jadi ini sudah dianggap zakat itu adalah pajak, filantropi dianggap pajak. Nah, kita yang mayoritas muslim itu lebih bisa mendorong. Betul, betul. Karena kita kan kalau udah duit belum diterima kan malah ngeluarin biasanya. Betul. Kecuali imannya yang kuat, ya. Kecuali imannya sangat kuat, betul sekali Pak Nah, Kiai. tapi kalau udah langsung dipotong memang bukan punya saya. Setuju banget sama Pak Kiai ini. Kalau Jadi- uang udah ditangani, kayaknya mau ngeluarin 2,5% tuh berat banget ya Pak Nah, Kiai itu ya. setannya di situ. Itu setannya tuh Pak Kiai itu. Aduh. Makanya dipotong care sebelum masuk ke kita. Jadi dibikin instrumen. Sekarang ada aplikasi, kan? Betul. Jadi orang sudah bisa ketahuan berapa pendapatannya. Iya. Bayangkan umumnya pendapatan berapa, udah diwajib zakat nih. Langsung aja Nah, gitu langsung ya aja Pak Kiai potong. ya. Nah, bisa saja dari pihak pembayar yang motong. Iya. Ya kayak pajak. Iya kayak pajak Langsung, aja. udah 2,5 dipotong setiap orang transaksi dengan saya. Maka akan sampai. Toh yang dilakukan oleh Basnas itu adalah kepentingan negara. Yang saya kemarin nyaksikan Wapres itu dengan Pak Nur Ahmad, Basnas namanya di Sulawesi ngasih beasiswa, Betul. di Jawa Timur ke pesantren ngasih beasiswa, kan sama itu tinggal dihitung menjadi fisabilillah, Ibnu Sabil, kemudian juga ada pemberdayaan bagi orang fakir, orang yang nggak bekerja sama sekali kan fakir. Betul. Kalau yang bekerja tapi nggak cukup itu adalah namanya miskin. Nah, jadi kita kadang hanya fakir, miskin. Fakir tuh ya Dua pengertian yang berbeda sebetulnya. berbeda. Ya. Jadi ini yang fakir nih, orang sini orang yang sudah lumpuh, orang nggak punya penghasilan sama sekali, dia fakir. Udah didata fakir lebih banyak karena seluruh kehidupannya dia belum ada sumbernya. Ya, Nah, kemudian kalau yang miskin berapa dia kurangnya? Oh, ini orang gajinya sampai tanggal 20. Seminggu berikutnya dia puasa. Nah, berarti seminggu berikutnya ini kita kasihkan berasnya, kasihkan lauknya untuk kebutuhan karena dia mereka. miskin ya berarti. Karena ya. dia miskin. Nah, sekarang ini kan kita banyak belajarnya ke Syekhuna Google ini. Al-Mukarram wal Muhtaram. Aliran browsing. Pak Kiai, kalau untuk memaksimalkan badan pengelola zakatnya juga termasuk salah satu jalan keluar nggak sih Pak Kiai? Untuk maksimalkan juga potensi zakatnya untuk terkumpul. Ya, tentu pasti adalah lembaga, orang-orangnya di lembaga kan gitu. Jadi mungkin bisa di pola segmennya, namanya Basnas, seperti Basnas pusat, provinsi, dan kabupaten kota itu ya urutannya dengan mereka yang sesama negara yang menggunakan kebijakan yang bisa menekan. Sementara untuk LAS itu bisa masuk pada umumnya korporasi, individu, dan seterusnya. Jangan sampai umumnya ini menjadi konflik interest dan menjadi bentrokan di segmen pasar yang sama. Negara memaksimalkan pendapatan negara itu untuk Basnas, dan kemudian yang masyarakat juga bisa dikuatkan. Dan yang melalui Basnas itu kita nggak harus rapat di APBN, lebih fleksibel ketika ada kebakaran, ada bencana, bisa langsung ya, bisa langsung melalui Basnas. Ya. Jadi sebenarnya umat bisa langsung tersentuh ya dari adanya zakat ini ya. Langsung tersentuh, langsung dirasakan. Betul. Makanya teori bagaimana membuat mustahik orang penerima zakat itu dalam waktu tertentu, makanya kasih
kinerja juga caranya. Jadi Basnas itu ada yang orang kebutuhan konsumtif, ada kebutuhan produktif. Konsumtif itu ada orang yang lapar saat itu nggak boleh ditunggu lagi, udah langsung dia diberikan bantuan. Tapi ada orang yang masih usia produktif, tapi karena tidak punya pekerjaan, dia bisa dilatih skill. Nah, dilatih skillnya, kemudian dia akan mempunyai kemampuan. Kalau dia umpamanya nanti dikasih dana modal, tetapi pelatihannya dari zakat. Modalnya melalui instrumen lembaga keuangan. Nah, di samping dia bisa membuka lapangan kerja, kemudian bisa menghindari banyaknya pengangguran, ini pada saat yang bersamaan dia akan berubah. Dari awalnya dia tidak berpendapatan, bisa lebih banyak berpendapatan. Nah, ini bisa dilakukan oleh Basnas. Jadi nanti bisa kerjasama dengan Kemensos, bisa kerjasama dengan ekonomi kreatif, ya bisa kerjasama dengan UMKM. Jadi masyarakat bisa berdayakan melalui zakat ini. Yang konsumtif ya dikasih, jangan sampai ada orang kelaparan. Tetapi orang yang produktif saya pikir perlu dikembangkan sehingga pengentasan kemiskinan bukan pemenuhan konsumsi orang miskin. Jadi kalau pemenuhan konsumsi orang miskin adalah orang yang akan lapar. Tapi kalau pengentasan kemiskinan, ya nggak ada jalan lain kecuali dia diberikan lahan dan pola yang produktif. Betul, sehingga dia menghasilkan juga ya, nggak cuma menerima aja gitu ya. Betul. Pak Kiai, tapi mungkin nggak sih perbedaan-perbedaan pendapat tentang fikih zakat juga ini membuat orang akhirnya menjadi bingung gitu ya, terus akhirnya kayak ya udah deh nanti itu udah godaan setan sih Pak Kiai ya. Tapi gimana Pak Kiai? Itu namanya tatabur rukhos. Apa tuh? Tatabur rukhos itu nyari yang enak-enaknya aja. Nah, enak mana ada pendapat yang paling ringan gue ikut. Itu bukan hanya soal zakat, orang nikah aja kadang-kadang nyari yang gampang-gampang. Ada imamnya yang memperbolehkan tanpa wali. Setelah itu boleh nikah tanpa saksi, akhirnya nikah berdua, itu bukan nikah berdua namanya. Udah kacau itu ya Pak. Kacau, transaksi sendiri. Nah, itu namanya tatabur rukhos. Itu orang-orang yang kadang-kadang nyari pendapatnya, apalagi sekarang bisa browsing, nggak tahu pendapat siapa. Pokoknya ada yang ngomong katanya cukup kita ngeluarin zakat sekali, nggak usah zakat lagi ya. Nah, ini namanya aliran sesat. Artinya apa? Sesat itu artinya orang yang menyimpang dari jalan kebenaran. Betul. Adhihabu anil qasdi syari'ah atau tariqil haqqi. Jadi orang yang menyimpang pergi dari jalan kebenaran itu sesat. Serem ya. Iya. Karena kan kita kalau pengen belajar zakat, ya zakat itu untuk memenuhi kewajiban kita dari Allah sebagai rukun. Kemudian penggunaannya pun adalah manfaat bagi manusia. Kemudian dia punya tafsir sendiri namanya kan sesat. Makanya kita perlu, yang sekarang ini kan kita banyak belajarnya ke Syekhuna Google ini. Al-Mukarram wal Muhtaram. Aliran browsing. Profesor Doktor Google aliran browsing. Masalahnya bahasa browsing. Waduh bahaya tuh. Nah, ini yang sesat karena apa? Nggak akan jelas gurunya, siapa yang ngomong. Tapi yang penting enak buat saya ikuti. Ini sesuai dengan pikiran saya, apalagi sekarang lagi zamannya post-truth. Apa tuh? Post-truth itu post setelah truth itu kepercayaan. Jadi orang percaya yang hanya pada pikirannya sendiri. Jadi nyari kayak berita ini sesuai yang saya pikirkan. Itu benar. Yang tidak sesuai dengan pikirannya dia nggak ikut, itu post-truth sudah. Serem ya? Akhirnya baca satu judulnya doang, belum dibaca udah langsung di-share. Kenapa? Sesuai dengan yang dia pikirkan. Headline-nya saja. Ini tapi sebenarnya yang Pak Kiai katakan benar juga loh. Sekarang itu semua orang soalnya bisa posting, bisa mengunduh ya. Pak Kiai bahkan memotong-motong tanpa akhirnya mengetahui kebenarannya. Dan di dalamnya kok ya kita nge-share hal-hal kayak gitu dan meyakini kebenaran, makin hancur. Apalagi nanti saya nggak bayar zakat ngajak temennya, ini ada kaul yang mengatakan nggak perlu bayar zakat. Nah, ini namanya dhalun mudhillun, udah sesat nyesatin orang lain. Jadi kita orang paling dermawan. Hanya kepada siapa yang bisa dipercaya. Betul. Nah, orang sekarang percaya itu nggak bisa dengan tokoh. Yang bisa sekarang dibuktikan sebagai orang yang dipercaya adalah audit.
Nah, baiknya kalau kita kebingungan mengenai zakat, karena tadi kan Pak Kiai juga bilang kan orang-orang taunya cuma satu kali. Mungkin yang taunya satu kali hampir banyak kali Pak Kiai gitu. Karena itu di mana sih kita untuk mencari tahunya sehingga ya tadi itu potensi kita akhirnya maksimal Pak Kiai. Saya pikir banyak ya, di Kementerian Agama juga ada konsultasi zakatnya, di Basnas ada konsultasi zakatnya. Itu saya buka webnya tuh ada di sini semuanya. Web resmi ya Pak Kiai yang dibuka ya. Dari sini resmi. Jadi resmi itu kan kayak referensi yang memang bisa dipercaya gitu ya. Betul. Kemudian kita baca. Kalau perlu sekarang kan gampang nyari guru, tinggal tanya sama ustaz. Sebenarnya boleh browsing ya Pak Kiai ya. Boleh tapi browsing. webnya, situsnya harus yang resmi. Yang resmi. Kemudian kalau dia nggak paham, nanya sama ustadz yang paham. Jangan sampai dikunyah sendiri sementara dia tidak punya dasar untuk menganalisa. Terus dia share lagi, itu bahaya banget ya Pak Kiai ya. Itu udah nggak bener itu. Dolun, mobdilun itu namanya. Sesat menyesatkan. Udah sesat menyesatkan. Nah itu udah dirinya sudah hilang ikut hilang gitu kan. Ngajak orang hilang. Pak Kiai kan zakat itu wajib ya hukumnya ya. Karena dia masuk dalam wajib rukun. itu artinya kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggal itu dosa. Kalau dilaksanakan dijanjiin surga, kalau tidak dilaksanakan dijanjiin masuk neraka. Itu jadi orang kadang-kadang wajib apa artinya wajib? Kalau taat nanti ada gantinya apa? Surga. Nggak ngikutin, tuh tempatnya yang apinya panas itu gitu. Cuma kita kan nggak kebayang aja wajib nggak. Coba dipikirin dengan wajib itu. Merinding sih akhirnya. Ya ancaman maju kita ke surga, mundur kita ke neraka. Maju aja deh. Maju tapi lompatnya kejauhan masuk neraka lagi. Waduh, harus ancang-ancangnya ya Pak Kiai ya. Tapi kalau mengacu pada zakat itu wajib, Pak Kiai setuju nggak sih? Tadi kan Pak Kiai udah bilang harusnya dijadikan seperti pajak gitu kan, langsung dipotong. Tapi setuju nggak Pak Kiai kalau misalnya kalau yang nggak bayar pajak misalnya yang nggak bayar zakat kena hukuman gitu misalnya? Ya, saya setuju dikasih sanksi. Selain tapi neraka tadi ya. Ya tentu dunia, dibenerin dulu di basnasnya, lasnya, bahwa penggunaannya, reportnya itu kan sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. Sekarang sudah benar Pak, sosialisasi dulu. Betul. Jadi karena ada aspek keagamaan, kemudian memberikan sanksi, itu harus jelas karena kita bukan negara agama. Gitu. Makanya yang paling mudah sanksinya adalah seperti dengan zakat. Itu langsung potong sama dengan pajak zakat itu. Jadi zakat langsung dipotong masuk di situ. Jangan sampai menjadi sanksi yang lain karena kita bukan negara agama. Betul. Beda dengan tetangga kita Malaysia, Brunei, memang dasarnya Islam, kita kan dasarnya Pancasila. Betul. Kalau nanti zakat yang kena sanksi, yang non muslim nggak kena sanksi dong. Iya. Nah gitu. Jadi kita kan harus merata ya. Kena kita saja gitu. Jadi sanksi itu yang sifatnya bisa memberikan efek manfaat, bukan hanya efek jera tapi efek manfaat. Dan itu kita harus melihatnya pluralitas kita, masyarakat kita tidak hanya muslim. Makanya kalau nanti masuk ke dalam, oke, Anda nggak bayar zakat, aku nggak ada masalah. Tapi apa? Tapi Anda harus bayar pajak. Nah, gitu. Atau setiap orang yang bertransaksi dipotong zakatnya, kemudian kurangnya ditambah untuk pajak. Untuk pajak. Nah, jadi dia sudah masuk di include. Jadi tidak menyusahkan, gitu ya. Kadang-kadang kan kita disuruh nyusah apa? Ya, kita suruh bayar, kita suruh daftar, kita suruh ngitung. Udah pusing. Iya, saya termasuk kritik saya sama pajak itu kan di situ. Kita bayar pajak. Betul. Kemudian kita disuruh ngisi tentang pajak, formnya. Betul. Kita nih bayar kok masih disuruh capek gitu loh. Harusnya petugas pajak itu yang ngerjain. Nah, makanya seperti Basnas ini bisa nggak bikin aplikasi yang bisa mendetek secara online ini orang penghasilannya berapa. Berarti orang yang ketika muncul nama ini maka otomatis kepotong zakatnya. Selebihnya adalah pajak. Jadi dari pajak itu udah kepotong untuk zakat. Jangan wah ini pajak ditambah lagi zakat, jangan gitu. Itu bisa ada aplikasi gampang kok. Sekarang ada NEK udah bisa canggih lah ya canggih sekarang ya. Pak Kiai, tapi mungkin nggak sih tingkat kepercayaan masyarakat nih agak menurun karena sekarang banyaknya las yang begitu banyak bermunculan ya kan? Gimana menurut Pak Kiai? Ya pertama, memang di Indonesia ini orang yang paling dermawan seluruh dunia. Itu hasil kemarin report risetnya ya, yang di New Zealand itu. Jadi kita orang paling dermawan. Hanya kepada siapa yang bisa dipercaya. Betul. Nah orang sekarang percaya itu nggak bisa dengan tokoh. Oh ini Khalil Nafis. Oh ini siapa? Kiai A, Kiai B. Wah, atau ini apa tokoh. Ini sekarang nggak bisa.
Yang bisa sekarang dibuktikan sebagai orang yang dipercaya adalah audit, laporan, gitu kan. Jadi lalu kerja nyata ini loh, ada berapa yang diberdayakan. Oh, kita bayar zakat terus tapi tetap aja nggak jelas mana yang udah diberdayakan, mana datanya. Itu perlu juga report seperti itu. Nah, pola yang seperti ini meningkatkan kepercayaan publik kepada lembaga itu, apa itu LAS, apa itu BAS. Nanti kalau memang ada yang nakal-nakal, jangan segan-segan ditindak, nah itu diumumkan. Jadi kalau nakal itu dimanapun ada, polisi aja ada yang nakal, jaksa ada yang selalu nakal, ada oknum ya. Iya, oknum ada, umpamanya ustadz ada yang nakal, semua ada yang nakal gitu loh. Karena kita bukan malaikat. Betul. Kalau malaikat mah nggak ada yang nakal. Ayo. Baik, Pak Kiai, terakhir Pak Kiai, bagaimana menurut Pak Kiai supaya kita bisa memaksimalkan potensi kita, supaya zakat ini setiap tahun meningkat? Pertama, kita seperti hanya podcast begini. Ini sederhana, orang bisa nonton di mana saja, kapan saja, kondisi apapun orang bisa nonton. Artinya literasi. Yes. Jadi kita literasi begini perlu diperbanyak dari semua lini. Diulang-ulang itu perlu. Di berbagai kesempatan itu perlu. Karena fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan, karena mengingatkan itu bermanfaat bagi kita. Bukan kita nggak tahu. Makanya kan ketika innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Orang semua dalam keadaan merugi, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Tapi iman beramal soleh tidak bisa sustain. Untuk sustain wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw, ada saling menasehati, saling mengingatkan. Jadi literasi ini sebenarnya penting, bagi yang tidak ngerti dia bisa ngerti, bagi yang ngerti dia mengingat, oh ya saya zakat saya sudah. Saya pun kadang-kadang diingat, iya saya yang rutin gaji begini. Ada yang nggak rutin, undangan, podcast, undangan ceramah, iya kan, namanya tiba-tiba ada orang ngasih duit, ya saya harus zakatin juga kan. Betul. Itu yang selain itu, ketika kita dengar orang ceramah, oh ya zakat kita sudah penuh, adanya kesadaran, oh masih kurang zakat saya, gitu. Jadi literasi itu penting. Yang kedua, ya tentu meningkatkan kepercayaan. Lembaga yang akan menerima itu harus nambahkan kepercayaan dengan cara apa, akuntabelnya, kredibilitasnya, hasilnya. Yang ketiga adalah memudahkan, mudahkan orang bayar. Sekarang ada kris, ada apa, online dan seterusnya. Yang paling mudah adalah setiap transaksi orang langsung ditanya, Pak zakat ya, Pak zakat ya, langsung diambil. Oh ya, gitu. Jadi kalau zakat langsung dipotong zakat, bilnya bisa dipakai sebagai pajak itu. Jadi bukan hanya pengurang pajak, tapi menjadi bukti pajak. Baik, Pak Kiai, makasih banyak ngobrol-ngobrolnya. Jadi membuka mata kita semuanya, termasuk saya, bahwa sebenarnya zakat nasional masih jauh dari target. Itu adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab diri sendiri, tanggung jawab dari badan zakatnya juga, dari pemerintah juga, sehingga bagaimana caranya menimbulkan kesadaran kita untuk berzakat, sehingga potensi kita yang begitu besar untuk mengumpulkan zakat bisa mencapai maksimal, dan insya Allah yang merasakan juga makin banyak. Dan akhirnya negara juga sejahtera, umatnya juga jauh lebih sejahtera. Baik Pak Kiai, terima kasih banyak atas waktunya. Kapan ngobrol lagi ya Pak Kiai ya? Insya Allah. Insya Allah. Dan teman-teman semuanya, insya Allah kita ketemu lagi di Zakat Podcast bersama Basnas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai.